nama saya Hikmah Maulidia. Saya Laila Nur Fajria Imtiaz. Saya Raiza Puspawidia Stuti. Saya Safa Maliha dari kelas 12 IPA 3. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sumber energi. Pengertian dari sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi. Lalu sumber daya energi berdasarkan asalnya ada dua, yaitu energi primer dan energi sekunder. Energi primer yaitu energi yang terdapat di alam atau belum diolah, termasuk yang pertama sinar matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat batu bara, yang kelima biomasa, yang keenam minyak bumi, dan ketujuh gas alam. Energi sekunder yaitu energi hasil pengolahan sumber energi primer, termasuk yang pertama listrik, yang kedua gas, dan yang ketiga olahan bahan bakar minyak. Jenis energi berdasarkan ketersediaannya ada dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan yaitu energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkemajuan. Contohnya yang pertama energi matahari, yang kedua energi surya, yang ketiga energi angin, yang keempat energi gelombang laut, yang kelima biogas, dan yang keenam biomasa. Energi tak terbarukan yaitu sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya yang pertama batu bara, yang kedua minyak bumi, dan yang ketiga gas alam. Sumber energi tak terbarukan. Penjelasan sumber energi tak terbarukan yang berasal dari alam. Ketersediaannya di alam terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Bahkan sumber-sumber energi hasil tambang bumi ini disebut sebagai sumber energi tak terbarukan. Jadi sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat diperbarui disebut sumber energi tak terbarukan. Bagaimana pula dengan energi nuklir? Apakah energi nuklir juga termasuk energi tak terbarukan? Ya, energi nuklir adalah termasuk energi yang tak terbarukan karena energi nuklir memanfaatkan unsur uranium alam sebagai bahan bakar. Jika penggunaan energi nuklir meningkat, maka tentu saja cadangan uranium di alam juga habis dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, energi juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, yaitu pengganti sumber energi tambang bumi, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bagaimana pemanfaatan energi nuklir? Pemanfaatan energi nuklir dalam berbagai bidang sudah sangat maju dan berkembang. Pemanfaatannya untuk energi listrik. Energi yang dilepaskan dari nuklir dapat berupa panas serta radiasi partikel maupun gelombang elektromagnetik. Sementara pengertian penggunaan nuklir untuk energi saat ini telah lebih disempitkan makna hanya untuk energi panasnya. Salah satu teknologi pemanfaatan energi panas nuklir adalah untuk pembangkit listrik atau PLTN. Pada PLTN, panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir dimanfaatkan untuk menguapkan fluida yang kemudian digunakan sebagai penggerak turbinnya. Ada kelemahan dan keunggulan dalam energi nuklir. Pertama, ada kelebihan energi nuklir, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan jenis pembangkit ramah lingkungan dan sejalan dengan upaya dunia memperlambat pemanasan global. Pemanfaatan energi juga sebagai salah satu energi alternatif untuk pembangkit listrik atau PLTN. Energi nuklir yang sangat efisien, ekonomis, dan juga bersih. Nuklir merupakan sumber energi yang sangat efisien karena memiliki kapasitas energi paling besar kelebihan energinya. Kedua, ada kelemahan energi nuklir. Yang pertama, potensi bahaya dari nuklir adalah radiasi yang dihasilkan memiliki sifat merusak jaringan tubuh, sehingga dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Kedua, pencemaran lingkungan di air, tanah, maupun udara saat ini menjadi permasalahan besar dunia. Ketiga, limbah radioaktif dari bahan bakar nuklir bebas ini sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dikarenakan menghasilkan radiasi tinggi dan bersifat racun. Keempat, pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil.
Bagaimana prospek untuk beberapa tahun yang akan datang? Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang penggunaan energi nuklir untuk listrik di Indonesia ditinjau dari 3 aspek, yaitu biaya, dampak lingkungan, dan ketersediaan bahan baku. Untuk menekan biaya bahan bakar dan mengurangi ketergantungan luar negeri bisa dilakukan dengan adanya kondisi yang mendukung, diantaranya adalah kecukupan bahan baku serta dimilikinya fasilitas pengoyaan dan fabrikasi. Ketersediaan bahan baku berupa deposit di alam tentu belum cukup, karena untuk menjadi sebuah bahan bakar harus dilakukan proses pengayaan dan fabrikasi. Untuk mengatasinya minimnya ketersediaan bahan baku nuklir di Indonesia, maka solusi yang umum adalah impor, baik impor bahan bakar siap pakai atau impor uranium alam. Jika impor uranium alam, maka Indonesia harus memiliki fasilitas pengayaan dan fabrikasi. Berdasarkan kajian mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu biaya, dampak lingkungan, dan ketersediaan bahan baku. Sambunan. Pemanfaatan energi nuklir untuk listrik di Indonesia adalah opsi yang rasional. Dari sisi biaya cukup kompetitif, bahkan bisa lebih rendah dibandingkan pembangkit bahan bakar fosil, dan dari sisi dampak lingkungan berupa emisi gas CO2 nuklir termasuk yang sangat rendah. Adapun permasalahan kecilnya ketersediaan bahan baku nuklir di Indonesia, maka masih perlu diberikan solusi teknis dan solusi politis. Solusi teknisnya yaitu dengan membangun fasilitas pengayaan dan fabrikasi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan bakar nuklir. Sementara solusi politisnya adalah penyatuan negeri-negeri muslim menjadi sebuah negara khalifah. Dengan ini maka permasalahan kekurangan uranium di satu negeri dapat diatasi. Sementara solusi politisnya adalah penyatuan negeri-negeri menjadi sebuah negara khalifah. Dengan ini maka permasalahan kekurangan uranium di satu negeri dapat diatasi. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari energi tak terbarukan. Batu bara. 1. Dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin. 2. Batu bara juga bisa digunakan sebagai pengganti minyak dengan cara mengubah bubuk atau bongkahan batu bara menjadi cair. 3. Minyak ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Minyak bumi. 1. Bahan bakar. 2. Bahan baku industri. Gas bumi. 1. Sebagai bahan bakar. 2. Bahan baku industri. 3. Gas LPG untuk memasak. Kelemahan dan kelebihan energi tak terbarukan. Kelebihan energi tak terbarukan ada yang pertama, relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. Kedua, teknologinya yang sudah mapan dan terus berkembang apalagi batu bara. Ketiga, stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi setiap hari. Keempat, bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi memiliki nilai kalor yang lebih tinggi. Pada kelemahan energi tak terbarukan, yang pertama ada dalam proses pembakarannya, energi tak terbarukan menghasilkan emisi. Emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran berdampak serius bagi lingkungan. Kedua, proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketiga, polutan yang dikeluarkan biasanya polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap dan hujan asam. Keempat, pemanasan global dan perubahan iklim persediaan di perut bumi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Penjelasan energi terbarukan. B. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Definisi ini tercantum dalam buku energi dan perubahannya. Selain itu, sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas atau bisa habis dalam kapanpun. Pengertian sumber energi terbarukan. Sumber energi yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis dalam waktu singkat. Sumber energi ini diperoleh melalui proses alam yang bekerja kontinu atau tidak habis, sehingga energi tersedia dalam waktu yang cukup lama di alam. Jadi, sumber energi yang tidak dapat habis dan dapat diperbarui disebut energi terbarukan atau renewable source. Contoh energi matahari
energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Energi matahari, yaitu ada proses pengeringan dapat diubah menjadi listrik, proses fotosintesis. 2. Energi air. 1. Dapat menjadi energi listrik atau kincir air sebagai sumber kebutuhan seperti untuk meminum, mandi, masak, dan lain-lain. Diperlukan dalam pertanian, perikanan, dan perindustrian. 3. Panas bumi, yaitu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, proses ekstraksi logam mulia dari biji, pengeringan berbagai jenis makanan seperti buah-buahan dan sayuran. 4. Energi angin. Untuk kapal berlayar dapat diubah menjadi energi listrik atau kincir angin untuk pergerakan pompa air irigasi dalam pertanian. 5. Biomasa atau itu sumber tenaga bahan. Kelemahan dan keunggulan energi terbarukan. Keunggulan energi terbarukan. 1. Tersedia melimpah di alam, gak habis, ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Perawatan relatif lebih murah dibandingkan pemanfaatan energi tak terbarukan. 3. Bisa diproduksi mandiri. 4. Membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. 5. Bebas dari fluktuasi harga yang berubah-ubah seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi. 6. Produksi bisa dihasilkan di berbagai tempat, nggak perlu desentralisasi. Kelemahan energi terbarukan. 1. Biaya awal cukup besar atau investasi yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 2. Pada umumnya sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan dari energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai agar nggak terbuang sia-sia. 4. Beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti mengandalkan gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Bagaimana prospek sumber energi pada masa yang akan datang? Komitmen pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan tampaknya semakin kuat dan urgensi untuk mengejar target 23% di 2025. Adanya persetujuan JETP yang dimaksudkan mempercepat transisi energi membuat pemerintah, PLN, dan seluruh wilayah usaha kelistrikan diharapkan membangun pembangkit energi terbarukan lebih agresif dengan dukungan pendanaan murah. Dampak dari pemanfaatan sumber energi. 1. Dampak pemanfaatan sumber energi yang berlebihan juga dapat merusak lingkungan. 2. Pemanasan global dan polusi udara yang dialami saat ini yang pemanfaatannya berlebihan seperti penggunaan kendaraan, mesin, dan listrik. Apakah pemanfaatan sumber energi bersifat ramah lingkungan? Pembangkit listrik tenaga surya atau matahari memiliki keunggulan dalam pengelolaan berupa sifatnya yang ramah lingkungan, sebab dalam proses pengolahan energi ini tidak menghasilkan polusi yang beresiko dan berbahaya terhadap lingkungan dan ekosistem. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menyandagunakan arus air untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga terciptalah listrik. Selain bersifat bisa diperbarui, pembangkit listrik di sini juga tergolong ramah lingkungan. Jika pemanfaatan energi itu berdampak negatif, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama, berpindah ke sumber daya. Kedua, terbarukan, tingkatkan, fokuskan pada teknologi penyimpanan. Ketiga, meningkatkan inisiatif efisiensi energi. Keempat, bersama peduli terhadap perubahan iklim. Sekian penjelasan tentang materi ini. Mohon lebihnya mohon maaf. Terima kasih.